Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran kita tentang keselamatan kerja yang diambil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita kemudahan di dalam membedah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 dan diberikan kecerdasan di dalam memahami isi dari undang-undang ini. Pada sesi ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita yang bab ke-11 tentang ketentuan-ketentuan penutup. Ini adalah bab terakhir dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dari keselamatan kerja. Di pasal 15 dijelaskan bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas, tadi pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970, diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Jika nanti pelaksanaan ketentuannya akan diatur lebih lanjut pada peraturan perundangan yang nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi tentang peraturan perundangan tentang keselamatan kerja ini. Yang kedua, peraturan perundangan tersebut dapat memberikan ancaman pidana. Di sini ada ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama 3 bulan atau denda setingginya 100.000. Ingat ya, ini 100.000 mungkin menurut kita pada tahun sekarang 2022 itu ya sangat murah sekali, tapi sangat terjangkau ya, sangat terjangkau. Tapi ingat, ini 100.000-nya ini dikeluarkan pada tahun 1970. Dan inilah makanya di pasal 15 ayat 1 dijelaskan lagi nanti pasal-pasal yang selanjutnya untuk ketentuan lebih lanjut itu akan dibahas di peraturan perundangan yang lainnya. Khususnya juga untuk yang peraturan perundangan yang ancaman ini nanti ada revisi pada undang-undang berikutnya. Namun pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 itu disebutkan bahwa ancaman pidana untuk pelanggaran aturan ini itu kurungan selama 3 bulan penjara atau denda ya setingginya 100.000. Yang ketiga, tindak pidana tersebut adalah pelanggaran. Nah, ini dijelaskan lagi bahwa tindak pidana yang diberikan kepada orang yang melanggar itu merupakan pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 16 disebutkan bahwa pengusaha yang mempergunakan tempat kerja yang sudah ada pada waktu undang-undang ini dimulai berlaku. Jadi bagaimana bila undang-undang ini kan pada tahun 1970 ya. Lalu bagaimana bila ada perusahaan yang sudah berdiri pada tahun sebelum 1970, mungkin 1960 ada perusahaan atau tempat kerja yang telah berdiri di bawah 1970, baik itu 1969 atau 1968. Nah, itu bagaimana? Nah, di pasal 16 ini dijelaskan bahwa bila ada pengusaha yang menggunakan tempat kerja yang sudah ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku, yang mulai berlakunya pada tahun ini ya, 1970, mengusahakan, jadi pengusaha itu wajib mengusahakan di dalam 1 tahun sesudah undang-undang ini berlakunya untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atas berdasarkan undang-undang ini. Nah, jadi pemerintah berbaik hati kepada seluruh pengusaha yang di bawah 1970 itu wajib mengusahakan selama setahun untuk memenuhi atau melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 1970. Jadi wajib untuk dilaksanakan. Tapi di ini pemerintah memberikan kelonggaran untuk melaksanakannya atau memberikan step by step untuk perusahaan tersebut memenuhi kriteria atau apa saja yang diwajibkan dari undang-undang ini selama 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun baru nanti akan ada ancaman bila tidak dilakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 ini.
Nah, pasal 18 disebutkan bahwa undang-undang ini disebut Undang-Undang Keselamatan Kerja. Ya, inilah basic dari Undang-Undang Keselamatan Kerja yang ada di Indonesia. Jadi, kalau ketika kalian mempelajari K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, maka basic dari K3 itu adalah atau dasar hukum, dasar awal penggunaan basic B3 ini itu adalah ini, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1970. Jadi bagi orang yang belum tahu tentang K3 wajib itu dia mempelajari untuk Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1970. Begitu juga bagi teman-teman yang ingin melakukan sertifikasi K3, maka dia juga harus wajib mengetahui isi dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 karena nanti sertifikasinya atau yang akan ditanyakan tidak jauh dari Undang-Undang Republik Indonesia ini nomor 1 tahun 1970. Nah, dan mulai berlaku undang-undang ini pada tanggal 12 Januari 1970. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Jadi pemerintah itu juga ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada loh undang-undang keselamatan kerja, ada loh undang-undang untuk melindungi tenaga kerja dari ya kezoliman atau dari kezoliman dari kezoliman orang memiliki usaha, pemilik usaha. Nah, inilah undang-undang dari perlindungan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi setiap pegawai atau setiap tenaga kerja dalam bekerjanya. Nah, demikianlah undang-undang ini dibuat dan selesailah pembahasan kita dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 1970 tentang keselamatan kerja. Dan berakhirlah sesi pembahasan kita dari Undang-Undang nomor 1 1970 tentang keselamatan kerja. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di sesi bawah video ini. Bila ada tutur kata yang salah selama pembelajaran kita di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 1970, saya mohon maaf. Kita tutup pada sesi pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita akan lanjutkan lagi pada sesi pembahasan tentang Undang-Undang Keselamatan Kerja yang lainnya di sesi video selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum.